Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-8 dalam triwulan ini, dengan judul Kesaksian yang Berisiko. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang bangsa Israel. Terlebih khusus kita akan mempelajari kisah tentang seorang nabi, yaitu Nabi Nehemia. Di sini diawali dengan satu statement atau satu pernyataan, yaitu ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah, apa yang menarik? Kenapa diawali dengan kata aku ini juru minuman raja? Jadi pada saat itu Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Artinya dia adalah seorang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan raja. Tetapi pada saat itu ketika Nehemia sedang bekerja, yaitu pada saat Nehemia sedang menyediakan anggur dan mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, raja memperhatikan ada sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang aneh dari Nehemia. Oleh karena pada saat itu Nehemia sedang dalam keadaan yang sedih. Dia terlihat sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Sehingga bertanyalah raja terhadap Nehemia ini, kenapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Kemudian mendengar raja bertanya seperti itu, mendengar raja bertanya akan keadaan Nehemia, maka Nehemia ini menjadi takut. Sehingga Nehemia menjawab, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dan mendengar akan masalah yang sedang dihadapi oleh Nehemia ini, maka raja menjadi simpati terhadap Nehemia. Sehingga raja bertanya, apa yang engkau inginkan? Apa yang Nehemia inginkan? Kemudian Nehemia berkata bahwa dia berdoa kepada Allah, dan kemudian Nehemia mencoba untuk mengajukan suatu permintaan kepada raja, yaitu utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi Nehemia ingin untuk membangun kembali kota yang sudah runtuh itu, kota yang pintu-pintu gerbangnya sudah habis dimakan api itu. Sehingga bertanyalah raja kepada Nehemia, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan mendengar akan permintaan Nehemia tersebut, maka raja mengabulkan permintaan Nehemia. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan melindungi Nehemia. Tuhan menggerakkan hati raja untuk boleh membantu Nehemia di dalam misinya tersebut. Sehingga raja membuat surat kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, sehingga memperbolehkan Nehemia ini untuk melalui daerah mereka. Dan raja juga menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda untuk menyertai perjalanan Nehemia tersebut. Tetapi pada saat itu ada orang yang tidak senang dengan misi dari Nehemia tersebut, yaitu Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu. Jadi ada dua orang yang tidak senang, yang berusaha untuk menggagalkan misi dari Nehemia itu. Mereka sangat kesal mendengar akan bahwa raja ini berkenan dan juga membantu Nehemia. Sehingga mereka ini
juga kesal oleh karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan untuk Israel. Dan singkat cerita, maka tibalah Nehemia ini di Yerusalem. Sesudah 3 hari Nehemia berada di sana, maka bangunlah pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja. Dan Nehemia ini tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan dilakukannya untuk Yerusalem yang telah diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Dan juga tidak ada lagi barang bawaan, tidak ada lagi binatang yang dibawa selain daripada binatang yang ditunggangi oleh Nehemia. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini? Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid yang keempat halaman 230 mengatakan, segenap jiwa Nehemia tercurah ke dalam usaha yang sedang dilaksanakannya. Pengharapannya, tenaganya, semangatnya, tekadnya telah menjalar mengilhami orang-orang lain dengan keberanian yang tinggi dan hasrat yang sama tinggi. Setiap orang menjadi seorang Nehemia dalam gilirannya dan membantu menjadikan hati dan tangan tetangganya menjadi lebih kuat. Di sini kita boleh mengetahui, kita boleh melihat bahwa Nehemia dia sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan misinya tersebut. Bahkan di sini ada satu statement, yaitu ketika itu Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Artinya adalah Nehemia itu dia tidak memiliki kedudukan yang tinggi sebenarnya di hadapan raja. Tetapi Nehemia, walaupun dia merasa dia tidak layak di hadapan raja, tetapi Nehemia berani untuk menyampaikan kepada raja akan misinya itu, meminta bantuan kepada raja. Nah, teman-teman, di sini satu pernyataan mengatakan, peran Nehemia dalam istana raja, seperti halnya juga hubungannya dengan raja lah yang menempatkan Nehemia dalam posisi yang dapat membuat perubahan bagi bangsanya. Yang boleh kita pelajari pada hari Sabat ini, meskipun mungkin saat ini kita bukan siapa-siapa, kita mungkin seorang yang muda, kita mungkin belum memiliki kedudukan yang tinggi, belum memiliki kekuatan yang hebat, belum memiliki kemampuan apapun. Tetapi apabila Tuhan sudah menyerahkan misinya kepada kita, maka siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam kedudukan apapun kita, dalam jabatan apapun kita harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya. Seperti Nehemia, dalam kondisi kedudukan apapun dia, Tuhan sudah memberikan tugas kepadanya. Maka Nehemia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga, dia melakukannya. Memberikan pelajaran kepada kita untuk kita boleh selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan misi Tuhan. Apapun cara boleh kita gunakan untuk menjalankan misi Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan ketika kita beriman, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita serius di dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu menolong kita di dalam kehidupan kita. Inilah video pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.